sudah ada pemicu semacam itu dan gas air mata ditembakkan dan macamnya, akan banyak orang panik mencari selamat dan lain sebagainya, akan banyak yang terinjak-injak, akan banyak yang saling jatuh dan lain. Di situ sebetulnya kepanikan itu yang membuat banyak orang yang tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Elman Haris di acara Sandasan Usik, pemirsa. Tadi malam sampai tadi pagi sampai siang ini viral di medsos dan di TV terkait dengan urusan tragedi di lapangan Kanjuruhan, Malang, perhelatan sepak bola antara Persebaya dengan Arema Mania yang sampai pukul 13.31 informasi yang saya dapatkan dari beberapa sumber informasi, awalnya tadi 127 Pak Presiden sempat menginformasikan dan juga memberikan perintah kepada beberapa pihak, gubernur, bupati, dan para menteri, itu masih mengatakan 129 korban tewas. Dan di salah satu sumber media ada yang sudah bilang ada 150. Ini mungkin masih berkembang gitu ya, korban-korban akibat dari tragedi tadi malam pasca pertandingan Persebaya dengan Aremania. Pemirsa Usik, patut kita renungkan, patut kita pikirkan dan ada evaluasi secara menyeluruh oleh negara terkait dengan urusan perhelatan sepak bola. Karena dalam sepak bola ini tidak hanya antara tim, manajer dan kesebelasan, tapi ini terkait dengan urusan supporter, para gibol, mania yang biasanya di belakangnya itu adalah mania. Ada Aremania, ada klub-klub, ada supporter-supporter mania yang lainnya. Kalau kita pikirkan dan renungan secara mendalam bagi orang-orang biasa dan orang normal yang bukan gibol, bahwa perhelatan sepak bola ini sebetulnya sesuatu yang biasa dan tidak mungkin sampai segitunya, gitu. Tidak mungkin sampai segitunya. Tapi ini gibol loh, tapi ini gibol. Orang yang memang betul gila bola, betul-betul gila bola. Apalagi kesebelasan yang didukung seperti Aremania, seperti Persebaya, Boniknya dan lain sebagainya, itu tidak bisa memakai logika normal, tapi logika cinta yang dipakai. Ada logika gila memang yang dipakai. Kalau sudah Persebaya main, Boniknya luar biasa, begitu antusiasnya, begitu senengnya, begitu sakit hatinya kalau Persebaya kalah kalau bicara Bonik. Begitu juga sebaliknya Aremania, begitu sakit hatinya, begitu kecewanya para Aremania ketika kesebelasan Arema kalah, apalagi bertanding dengan Persebaya yang notabene menurut sejarahnya adalah musuh bebuyutan antara Malang dan Surabaya. Pemirsa Usik, ini tidak bisa memakai nalar normal, tapi sebetulnya panitia dan juga PSSI dan para pihak terkait stakeholder sepak bola, hal ini harus betul-betul dievaluasi secara menyeluruh sebagaimana yang disarankan oleh Presiden kepada semua pihak untuk mengevaluasi secara menyeluruh terkait dengan urusan pelaksanaan pertandingan sepak bola di mana-mana. Masalah ini mungkin di luar nalar ya, di luar akal dan di luar dugaan banyak orang. Tapi ketika cinta dan ketika benci dan kecewa tak terkendali semacam ini jadinya. Para gibol ini lebih banyak menurut saya adalah memakai nalar cinta, nalar kecewa, nalar senang. Kalau sudah senang, sudah tidak normal. Kalau sudah kecewa, berat dan macamnya, sudah tidak normal. Maka apapun bisa dilakukan untuk mengekspresikan sebuah kekecewaannya.
Menurut saya, di samping memang ada keteledoran dari pihak panitia dan juga mungkin kepanikan aparat keamanan terhadap situasi dan kondisi yang mendadak begitu kaosnya, maka yang melatar belakangnya, yang menjadi titik tumpu dari persoalan kenapa ini terjadi, ini rasa kecewa yang sangat luar biasa, yang membuncah, sehingga mengekspresikan kekecewaannya itu berlebihan, sehingga berakhir dengan sangat mengerikan semacam ini, pemirsa. Ini patut untuk kita renungkan bersama. Tidak satu kali sebetulnya persoalan-persoalan terjadi, bentrok, chaos, beberapa nyawa sebetulnya yang sudah hilang akibat dari bentuk ekspresi yang berlebihan dari sebuah kekecewaan, dan bentuk ekspresi yang berlebihan dari bentuk rasa cintanya terhadap kemenangan kesebelasan yang didukungnya. Ini sangat luar biasa, pemirsa Usik. Ini narasi umum yang saya usik hari ini. Tapi ini kejadian sangat luar biasa. Semua pihak sekarang tertuju dan fokus terhadap persoalan tragedi Kanjuruhan. Mungkin dari tadi malam jam 10 sampai hari ini, detik ini, kasus besar seperti Sambo, kasus besar seperti Pak Lukas NMB dan lain-lain terlupakan. Semuanya publik mengarah kepada tragedi sekian ratus bukan sekian, 100 lebih korban yang sudah diinformasikan tewas akibat dari luapan kekecewaan yang diekspresikan oleh supporter bola. Pemirsa Usik, sebetulnya dalam sebuah perhelatan sepak bola sebetulnya sudah ada SOP-nya, ada prediksi dari aparat keamanan berapa sebetulnya yang harus ikut nonton dan berapa tiket sebetulnya yang harus dijual. Itu sebetulnya sudah terprediksi sebelumnya oleh orang-orang yang memang selama ini berkecimpung dalam persepak bolaan. Kalau di Kanjuruhan itu informasinya kapasitas stadion itu hanya berkisar di angka 30 ribuan gitu ya. Tapi saya dengar dan saya dapat informasi bahwa hari malam itu justru panitia mencetak tiket 42.000. Ini sudah di luar kapasitas sebetulnya. Andil dalam konteks persoalan ini sebetulnya adalah keteledoran mungkin ya, keteledoran dari panitia sampai mencetak tiket melebihi dari kapasitas stadion yang sebetulnya harus disediakan. Dan saya usik, semua orang sekarang bicara masalah sepak bola, semua orang sekarang bicara masalah tragedi Kanjuruhan. Persoalan ini tidak akan selesai gitu ya. Akan banyak ibu-ibu yang berduka, ada banyak saudara-saudara yang terpukul, ujuk-ujuk mendengar saudaranya mati, ujuk-ujuk mendengar anaknya mati, tewas, sampai 100 sekian loh, 100 sekian puluh loh yang kecewa. Maka penting menurut saya perhelatan semacam ini, apapun keuntungannya, harus betul-betul safety dan betul-betul menjaga, jangan sampai kesenangan, kecintaan dan kekecewaan yang meluap justru mengakibatkan nyawa melayang. Ini bukan satu dua loh, satu orang pun sebetulnya tewas akibat dari sebuah perhelatan akbar semacam ini, perhelatan apapun tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh oleh sebuah perhelatan, event-event semacam itu. Satu nyawa pun, karena nyawa itu tidak ada tokonya, misalnya nyawa itu tidak ada tokonya. Maka jangan sampai perhelatan-perhelatan akbar yang memicu dan potensial terjadinya kericuan sosial semacam ini betul-betul diadakan secara hati-hati dan diperhitungkan secara matang. Apalagi ketika bicara Persebaya dan Aremania, secara historisitasnya, relasi antara dua kelompok supporter ini memang sangat panas tensinya, cokot-coannya, gengsi-gengsiannya dan lain sebagainya. Itu potensi-potensi yang memicu terjadinya kericuan, kecaosan, tragedi seperti tadi malam. Pemirsa Usik, saya hanya mengusik hari ini dan mudah-mudahan ini menjadi muhasabah gitu ya bagi semua pihak, khususnya para aparat keamanan gitu. Karena saya sempat mendengar salah satu channel informasi, sebetulnya aparat keamanan itu tidak boleh memakai gas air mata katanya. Itu SOP dari FIFA. Entah itu benar atau tidak, tapi
kalau memang itu benar adanya, maka kecolongan juga aparat keamanan. Karena kalau memang SOP-nya tidak boleh pakai gas air mata, dan bahkan yang mati dan tewas itu informasinya juga akibat dari sesak karena gas air mata yang ditembakkan oleh aparat keamanan, ini pun juga harus menjadi evaluasi utuh bagi aparat keamanan dalam konteks perhelatan akbar yang dalam tempatnya adalah tertutup semacam itu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana paniknya orang-orang di waktu itu, puluhan ribu orang ketika sudah ada pemicu semacam itu dan gas air mata ditembakkan dan macamnya. Akan banyak orang panik mencari selamat dan lain sebagainya, akan banyak yang terinjak-injak, akan banyak yang saling jatuh dan lain-lain. Di situ sebetulnya kepanikan itu yang membuat banyak orang yang tewas. Pemirsa, ini harus menjadi evaluasi bagi semua pihak, khususnya aparat keamanan dalam konteks ini. Mending nggak usah diizinkan kalau sudah ada potensi semacam ini. Mending nggak usah diizinkan. Kalau sudah menyimpulkan pembacaan potensi yang terjadi semacam ini masih terus diizinkan karena memang banyaknya penonton, antusias masyarakat dan lainnya, ini bisa jatuh kepada kesengajaan untuk mengorbankan banyak orang demi sebuah keuntungan. Mudah-mudahan tidak begitu, tapi hanya sebuah kecolongan. Di sisi yang lain, aparat keamanan juga harus kita pikirkan dari perspektif bagaimana kepanikannya aparat keamanan karena mungkin tidak menduga hal semacam ini, dan ada banyak yang harus dibela dan harus diselamatkan oleh aparat keamanan karena informasinya meruah gelombang supporter itu justru menyerbu untuk mencari tim dari Persebaya. Di samping memang aparat keamanan untuk menyelamatkan tim Persebaya dan ofisialnya dan lain sebagainya, di sisi yang lain aparat keamanan juga harus memikirkan keselamatan sendiri karena banyak orang. Maka penembakan pakai gas air mata mungkin itu adalah salah satu dari pilihan terakhir dari aparat keamanan, meskipun akibatnya sangat fatal juga. Maka hal-hal semacam ini penting untuk evaluasi lebih menyeluruh gitu ya. Apalagi ada juga salah satu informasi yang mengatakan bahwa setelah ini Indonesia akan dihukum oleh FIFA akibat karena ketidaksiapan untuk melaksanakan perhelatan akbar semacam ini, dan ini dianggap sebuah kelalaian dari panitia dan pihak-pihak terkait yang selama ini bergelut di dunia persepak bolaan. Bisa saja begitu. Dan bisa saja Persebaya dan Arema Mania tidak boleh untuk ikut dalam event-event persepak bolaan, atau bisa saja Indonesia mendapat hukuman tidak boleh untuk ikut serta dalam event-event persepak bolaan dunia, Asia dan yang lain-lain. Tapi selebihnya kita semua berharap dan kita semua berdoa semoga para korban yang dalam tragedi dari malam itu husnul khotimah gitu ya. Dan meskipun tewas dalam keadaan macam itu, mungkin mereka semua hanya penonton biasa yang tewas ini, yang tidak ikut berhuru-hara di tragedi itu, tapi karena situasi panik dan lain sebagainya, ikut tersesak karena akibat dari gas air mata, maka tewas di situ. Jadi mudah-mudahan semua korban tadi malam itu, baik yang ada di aparat keamanannya, katanya ada 2 informasinya sampai detik ini, dan mudah-mudahan mendapatkan husnul khotimah dan mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, dan khususnya mudah-mudahan keluarganya menerima takdir yang sedang dialami dan sedang dihadapi oleh anak-anaknya yang kebetulan tadi malam ikut serta menonton pertandingan sepak bola Persebaya melawan Aremania dan berakhir dengan menjadi korban dari tragedi Kanjuruhan tadi malam. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi muhasabah betul kepada semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.